Halo guys, balik lagi dengan kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 24 tahun 2015 tentang standar keselamatan kereta lanjutan dari video-video sebelumnya. Sekarang kita berada di part keempat atau part terakhir dari pembahasan Peraturan Menteri ini. Video terakhir atau part 3 itu kita sudah sampai pada pasal 80. Untuk yang belum menonton, silahkan untuk menonton video sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pasal 81. Dalam hal perangkat peralatan keselamatan berupa penghapusan kaca tidak berfungsi atau rusak dalam perjalanan dan menghadapi hujan lebat, maka awak sarana perkeretaapian harus A. Menjalankan kereta api dengan hati-hati, B. Memberitahukan hal itu kepada petugas pengatur atau pengendali perjalanan kereta api stasiun berikutnya, dan C. Menghapus kaca secara manual. Pasal 82 ayat 1. Dalam hal perangkat peralatan keselamatan berupa lampu sorot atau lampu utama rusak dalam perjalanan atau di jalur bebas, maka awak sarana harus A. Memberitahukan kereta api, B. Memberitahukan hal kerusakan lampu sorot kepada awak sarana yang lain dan atau petugas lainnya, dan C. Segera melapor kepada petugas pengatur atau pengendali perjalanan kereta api melalui pesan radio lokomotif. Ayat 2. Apabila awak sarana diperbolehkan melanjutkan perjalanan, maka awak sarana harus A. Menjalankan kereta api dengan hati-hati dan kecepatan dibatasi paling tinggi 30 km per jam sampai di stasiun terdekat. B. Memperdengarkan tanda minta perhatian melalui suara lokomotif pada tempat-tempat yang dianggap perlu. Jadi ini perlu nih ya untuk kita catat ini termasuk dalam hal yang penting gitu ya untuk kita ketahui gitu ya, untuk kita catat teman-teman semua, khususnya untuk yang ini ya yang sedang akan mengikuti ujian SKB gitu ya, SKB CPNS untuk di Kementerian Perhubungan, khususnya di bagian perkereta api. Oke, pasal 83 ayat 1. Dalam hal perangkat peralatan keselamatan berupa suling lokomotif rusak dalam perjalanan atau di jalur bebas, maka awak sarana harus A. Memberhentikan kereta api, B. Memberitahukan hal kerusakan suling lokomotif kepada awak sarana yang lain dan atau petugas lainnya, dan segera melapor kepada petugas pengatur atau pengendali perjalanan kereta api melalui pesawat radio lokomotif. Ayat 2. Apabila awak sarana diperbolehkan melanjutkan perjalanan, maka awak sarana harus menjalankan kereta api dengan hati-hati dan dengan kecepatan dibatasi paling tinggi 30 km per jam sampai di stasiun berikutnya. Pasal 84 ayat 1. Dalam hal perangkat peralatan keselamatan berupa deadman device tidak berfungsi atau rusak dalam perjalanan, maka awak sarana harus A. Memberhentikan kereta api, B. Memberitahukan kerusakan pada kondektur dan atau petugas lainnya, dan C. Segera melapor kepada petugas pengatur atau pengendali perjalanan kereta api melalui pesawat radio lokomotif. Ayat 2. Dalam hal kereta api harus melanjutkan perjalanan, awak sarana harus menjalankan kereta api dengan hati-hati. Ayat 3. Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya diperbolehkan sampai dengan stasiun berikutnya. Oke, jadi ini kalau misalnya deadman device ya tidak berfungsi gitu ya, merusak perjalanan, maka ini harus berjalan dengan hati-hati, memberhentikan kereta api gitu ya. Apabila berjalan dia hanya berjalan dengan hati-hati, pelan gitu ya, dan hanya diperbolehkan sampai dengan stasiun berikutnya saja, seperti itu teman-teman. Oke, pasal 80 bukan pelan ya, tapi berhati-hati ya. Di sini tidak meng-state dia harus pelan atau cepat, cuma dia harus hati-hati gitu, harus aware, dan hanya diperbolehkan sampai dengan stasiun berikutnya saja, seperti itu. Pasal 85 ayat 1. Dalam hal perangkat peralatan keselamatan berupa lampu kabin tidak berfungsi atau rusak dalam perjalanan, maka awak sarana harus A. Memberitahukan kerusakan pada kondektur atau petugas lainnya, dan B. Segera melapor kepada petugas pengatur atau pengendali perjalanan kereta api melalui pesawat radio lokomotif. Ayat 2. Dalam hal kereta api harus melanjutkan perjalanan, awak sarana harus menjalankan kereta api dengan hati-hati. Pasal 86. Dalam hal perangkat peralatan keselamatan berupa data logger tidak berfungsi atau rusak dalam perjalanan, maka awak sarana harus memberitahukan kondektur dan juga melaporkan pada petugas pengatur gitu ya. Ayat 2. Dalam hal kereta api harus melanjutkan perjalanan, awak sarana harus menjalankan kereta api secara hati-hati dengan kecepatan maksimum 30 km per jam. Jadi memang batas minimumnya ditetapkan untuk di 30 km per jam. Seperti itu teman-teman. Oke, pasal 87. Kereta api yang berjalan dan mengalami mogok di petak jalan karena kerusakan pada lokomotif atau kereta dengan penggerak sendiri, awak sarana harus segera meminta lokomotif penolong melalui pesawat radio lokomotif atau alat komunikasi lainnya.
Pasal 88 1. Apabila sebagian rangkaian kereta api anjlok di petak jalan atau petak blok dan tidak mungkin dapat melanjutkan perjalanan, maka awak sarana diperbolehkan meninggalkan bagian rangkaian yang anjlok. Kemudian ayat 2, awak sarana yang akan meninggalkan bagian kereta yang api yang mengalami anjlok sebagaimana dimaksud ayat 1 harus segera melaporkan kejadian, kemudian memindahkan penumpang atau barang dari bagian kereta api yang anjlok, kemudian melaporkan rencana meninggalkan bagian rangkaian kereta api yang mengalami kerusakan dan anjlok, segera melindungi bagian rangkaian kereta api yang mengalami kerusakan atau anjlok dengan tanda tidak aman, atau kereta api harus berhenti di muka ataupun di belakang dengan jarak 500 meter, jadi harus dikasih tanda gitu ya, dengan jarak 500 di bagian depan ataupun di belakang gitu ya, bagian kereta api yang anjlok tadi sejauh 100 meter itu sudah dikasih tanda. Kemudian atas izin petugas pengatur perjalanan kereta api menarik bagian rangkaian yang tidak mengalami anjlok sampai stasiun berikutnya, kemudian menjalankan kereta api dengan memasang tanda pemberitahuan bahwa jalan yang baru dilalui tidak aman atau berbahaya dan tanpa tanda akhiran di ujung bagian belakang rangkaian kereta api. Kemudian memberhentikan kereta api di stasiun berikutnya dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pengatur perjalanan kereta api. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kejadian diatur pada peraturan Direktur Jenderal. Pasal 89. Dalam keadaan terpaksa karena kerusakan pada kereta atau gerbong, awak sarana diperbolehkan meninggalkan kereta atau gerbong yang mengalami kerusakan di petak jalan. Dalam hal kereta atau gerbong mengalami kerusakan di petak jalan harus ditinggalkan, awak sarana harus menjamin kereta yang ditinggal dalam kondisi aman dan memasang tanda tidak aman, atau kereta api harus berhenti yang diletakkan 500 meter baik di muka dan di belakang kereta atau di gerbong yang ditinggalkan. Ayat 3, jika meneruskan perjalanan harus A. memasang tanda pemberitahuan bahwa jalan yang baru dilewati tidak aman atau berbahaya, B. berjalan tanpa membawa tanda akhiran, dan C. melaporkan kejadian kepada petugas pengatur di stasiun sebelumnya dan atau stasiun berikutnya untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut, dan D. meminta lokomotif menolong ke petugas pengatur atau pengendali perjalanan kereta api melalui pesawat radio lokomotif untuk menarik kereta atau gerbong yang ditinggalkan oleh awak sarana. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 90. Apabila kereta api dalam perjalanan karena suatu hal awak sarana atau masinis tidak dapat melanjutkan tugasnya atau melakukan tugasnya, maka asisten masinis harus segera menghentikan kereta api dan memberitahukan kepada pengendali perjalanan kereta api dan menunggu perintah lebih lanjut. Pasal 91 ayat 1, apabila kereta api dalam perjalanan karena suatu hal asisten masinis tidak dapat melakukan tugasnya, maka masinis harus segera menghentikan kereta api di stasiun berikutnya dan memberitahukan hal tersebut kepada pengatur atau pengendali perjalanan kereta api. Ayat 2. Apabila asisten masinis tetap tidak dapat melakukan tugasnya, maka awak sarana perkereta tersebut harus tetap mendampingi masinis sampai di mana seorang asisten masinis lain dapat menggantikannya. Pasal 92. Pengangkutan bahan berbahaya dan beracun. Limbah bahan berbahaya dan beracun harus memenuhi syarat A. Pengirim merupakan instansi yang berwenang atau menggunakan jasa yang telah mendapat izin tertulis oleh Menteri, dilengkapi dengan lembar data keselamatan bahan atau material safety data sheet, dokumen B3 dan atau dokumen 5B3 yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian selanjutnya bisa dibaca sendiri oleh teman-teman semua. Kemudian ayat 2-nya, awak sarana perkereta yang ditugaskan untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun atau B3 serta limbah berbahaya dan beracun harus mengetahui sifat dan karakteristik barang yang diangkut. Bab 5. Standar keselamatan bidang sumber daya manusia perkeretaapian. Bagian 1 umum pasal 93. Sumber daya manusia penyelenggara perkeretaapian dalam pengoperasian kereta api terdiri dari A. Sumber daya manusia penyelenggara prasarana perkeretaapian seperti 1. Tenaga pemeriksa, 2. Tenaga perawatan, dan 3. Petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian. Untuk sumber dan B. Sumber daya manusia penyelenggara sarana perkeretaapian 1. Tenaga pemeriksa, 2. Tenaga perawatan, dan 3. Awak sarana perkeretaapian. Ayat 2. Tenaga pemeriksa prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1 harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri di atas poin A hingga poin H. Bisa teman-teman baca di peraturan dari poin A hingga poin H. Kemudian ayat 3. Tenaga perawatan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 2 harus memenuhi standar kompetensi dari poin A hingga poin G. Kemudian seterusnya ayat 4 ini untuk petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian harus memenuhi standar kompetensi dari poin A untuk pengatur dan pengendalian
perjalanan kereta api atau PPKA, persyaratannya ada 1 sampai 10, kemudian PJL ada persyaratan poin 1 sampai 7. Kemudian di ayat 5, tenaga pemeriksa harus memenuhi ini poin 1A sampai H. Ayat 6 itu untuk tenaga perawatan memenuhi kompetensi tersebut. Awak sarana perkeretaapian harus memenuhi kompetensi dari A sampai L ini. Oke, ayat 8, sumber daya manusia penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib A mempunyai kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat B, mengikuti pelatihan berkala sekurang-kurangnya 2 tahun sekali. Ayat 9, sumber daya manusia penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang menggunakan obat terlarang, narkotika dan psikotropika serta tidak dalam pengaruh alkohol, tidak boleh mabuk ya teman-teman. Pasal 96, waktu kerja untuk awak sarana perkeretaapian dalam pengoperasian kereta api yaitu maksimal 8 jam per hari, 40 jam seminggu dengan waktu efektif operasi 4 jam untuk setiap harinya. Bagian kedua, pemeriksaan awak sarana. Pasal 95, penyelenggara sarana perkeretaapian sebelum mengoperasikan kereta api wajib melakukan pemeriksaan terhadap awak sarana perkeretaapian. Pasal 96 ayat 1. Kegiatan pemeriksaan awak perkeretaapian dilakukan di tempat yang disediakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Ayat 2. Pemeriksaan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi A. Pemeriksaan sertifikat kecakapan, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan surat tugas. Ayat 3. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum dinasan dan secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Pemeriksaan kesehatan sebelum dinasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan terhadap awak sarana yang pelaksanaannya dilakukan 30 menit sebelum awak sarana bertugas. Ayat 5, jenis pemeriksaan kesehatan sebelum dinasan minimal meliputi pemeriksaan tekanan darah, pengaruh obat terlarang dan alkohol. Ayat 6, pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagaimana pada ayat 3 sekurang-kurangnya meliputi pemeriksaan A, pemeriksaan mental, B, pemeriksaan fisik, dan C, pemeriksaan kesegaran jasmani. Pasal 97 ayat 1. Dalam hal hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada pasal 96 ayat 2, dinyatakan bahwa awak sarana perkeretaapian tidak memiliki sertifikat kecakapan atau habis masa berlakunya serta dinyatakan kurang sehat atau tidak sehat, maka yang bersangkutan dilarang untuk mengoperasikan kereta api. Ayat 2. Dalam hal pemeriksaan kesehatan berkala, sebagaimana dimaksud pada pasal 96 ayat 2 huruf B, dinyatakan kurang sehat, maka yang bersangkutan memerlukan pengobatan atau perawatan. Pemeriksaan kesehatan diulang setelah selesai pengobatan atau perawatan. Pasal 98, hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat 3 dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan awak sarana perkeretaapian. Bab 6, sanksi administrasi. Pasal 99, penyelenggara prasarana dan atau sumber daya manusia perkeretaapian yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20, pasal 60, pasal 62 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 100, awak sarana perkeretaapian yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam pasal 99 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 7, ketentuan peralihan. Pasal 101, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai keselamatan perkeretaapian yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan menteri ini. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal. Ayat 2, dalam waktu paling lama 6 bulan sejak peraturan ini ditetapkan, penyelenggara prasarana dan penyelenggara sarana perkeretaapian wajib untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri ini. Bab 7 menutup pasal 102, peraturan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Itu dia full dari pembahasan peraturan Menteri Perhubungan nomor 24 tahun 2015 tentang tentang standar keselamatan perkeretaapian. Baik, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga kalau misalnya ini berguna untuk teman-teman semua, boleh di-share ke teman-teman kalian yang lainnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.